Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey Nur Effendi dengan NIM 2398015394. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan penguasaan materi terkait perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional dibedakan menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan atau bisa juga disebut sebagai sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah yang hanya dikhususkan untuk calon pegawai saja. Hal ini dimaksudkan supaya mereka dapat menjadi tenaga kerja yang menguntungkan usaha-usaha milik Belanda. Kemudian, pada tahun 1964, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Sekolah ini hanya mengajarkan tentang membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Pendiriannya ditujukan untuk mendidik pembantu supaya dapat dimanfaatkan Belanda untuk mengembangkan usaha dagang mereka. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru menyusul dari pemikiran gabungan kesadaran dan kultur kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1922, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta, yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat Indonesia untuk bebas dan merdeka. Pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Bangsa Indonesia pada pendidikan di era ini berupaya menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya dengan tujuan supaya peserta didik di Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan abad 21. Pendidikan di Indonesia pada abad 21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat itu, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan, komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pengetahuan dan pengalaman baru. Setelah mempelajari materi perjalanan pendidikan nasional, pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh yaitu: yang pertama, pemahaman saya tentang sejarah dan perjalanan pendidikan nasional menjadi lebih baik dan lebih luas. Hal tersebut dikarenakan pada materi ini telah mengulas secara singkat, padat, dan jelas tentang perjalanan pendidikan yang telah berkembang dari waktu ke waktu, serta peran perubahan kebijakan dalam proses tersebut. Yang kedua yaitu kesadaran saya terhadap tantangan dalam pendidikan menjadi lebih terbuka. Hal tersebut dikarenakan sejak awal perkuliahan sudah membahas tentang tantangan pendidikan di masa lampau, seperti adanya ketidaksetaraan dalam pendidikan, akses pendidikan yang terbatas, dan juga infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Yang ketiga yaitu keterlibatan saya dalam diskusi dan pemecahan masalah menjadi lebih terasah. Hal ini dikarenakan selama mempelajari materi tersebut,
seringkali dilakukan diskusi, baik berdiskusi secara kelompok ataupun berdiskusi secara bersama-sama dengan dosen. Bahkan seringkali dosen mengajak para mahasiswanya untuk berdiskusi dengan memberikan tanggapan kritis terhadap kasus yang sedang dibahas. Yang keempat yaitu peningkatan kesadaran sosial dan tanggung jawab yang saya miliki. Hal ini dikarenakan belajar tentang pendidikan nasional dapat meningkatkan kesadaran sosial saya terhadap pentingnya pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kemudian hal terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang perubahan diri yang terjadi. Di akhir pembelajaran topik ini, terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada diri saya dan kelak dapat saya praktekkan ketika mengajar di kelas. Yang pertama yaitu penting bagi saya untuk selalu dapat memperlakukan semua peserta didik secara sama tanpa membeda-bedakan mereka. Yang kedua, dapat menjadi guru profesional yang mengedepankan prinsip menuntun dengan segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha melakukan pendidikan kepada anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Yang keempat, akan menerapkan merdeka belajar supaya dapat memberikan dorongan kepada anak untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Yang kelima atau terakhir, akan selalu melakukan diskusi dengan rekan sesama pendidik supaya bisa terus meningkatkan kemampuan mengajar saya di kelas. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.